Nama saya Kadek Rama Raditya dan di sini saya akan menjelaskan tentang root cause analysis atau RCA. Jadi RCA ini adalah istilah yang mencakup sekumpulan metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari ketidaksesuaian atau masalah kualitas. Jadi RCA ini adalah proses mendefinisikan, memahami, dan memecahkan masalah. Jadi tujuannya yaitu untuk turun mengidentifikasi ke penyebab sebenarnya dari masalah atau root cause. Jadi RCA dapat diterapkan pada hampir semua jenis masalah yang dihadapi perusahaan setiap hari. Contoh lain di mana RCA dapat digunakan adalah untuk perusahaan yang mengalami tingkat pesanan dan pengiriman pelanggan yang salah. Prosesnya dapat dipetakan, dianalisis, dan akar penyebab masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan. Hasil akhirnya yaitu basis pelanggan yang bahagia, loyal, dan biaya keseluruhan yang lebih rendah untuk perusahaan. Jadi selanjutnya cara melakukannya. Jadi RCA biasanya merupakan langkah dalam latihan pemecahan masalah yang lebih besar. Ada beberapa metode pemecahan masalah yang menggunakan root cause analysis dalam proses penyelesaian masalah mereka, dan beberapa alat yang dapat digunakan selama RCA antara lain yang pertama ada the problem. Jadi masalahnya harus didefinisikan dengan baik sebelum RCA dapat dilakukan. Informasi berikut harus ditentukan dan dikomunikasikan, seperti siapa yang menemukan masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi, di mana dalam proses ditemukan masalah, kapan masalah ditemukan, berapa atau seberapa sering itu terjadi, bagaimana masalah terdeteksi. Jadi, tim harus meninjau semua informasi yang dikumpulkan dan mendefinisikan masalah lebih lanjut. Masalahnya harus didefinisikan berdasarkan fakta dan data. Setelah masalah dijelaskan sepenuhnya, jadi tim kemudian dapat mulai fase root cause analysis. Langsungnya ada the team. Tim harus terdiri dari personal yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses yang sedang diperiksa dan tanggung jawab yang menerapkan tindakan korektif permanen. Setiap anggota CVT akan membawa pengetahuan dan pandangan mereka sendiri tentang proses dan ketidaksesuaian. Dan yang ketiga, the tool. Jadi ada beberapa alat yang dapat digunakan selama root cause analysis. Jadi bagian ini akan membahas beberapa alat termasuk bagaimana dan kapan mereka bisa bernilai sebagai analisis. Dan yang keempat ada is atau is not. Jadi analisis is or is not ini dapat digunakan saat mendefinisikan masalah untuk menentukan apa yang ada dalam ruang lingkup dan akan dipertimbangkan selama analisis, dan apa yang di luar ruang lingkup dan tidak akan dipertimbangkan. Alat ini membantu tim mempertahankan fokus kerja mereka. Dan yang kelima ada Ishikawa diagram. Ishikawa diagram atau wishbone adalah alat yang berguna dalam menentukan penyebab yang paling mungkin dari masalah kualitas. Bagian utama dari diagram ini digunakan untuk mengatasi SICM atau Man, Material, Method, Machine, Measurement, and Mother Nature. Diagram biasanya bekerja dari kanan ke kiri. Jadi setelah tim memiliki brainstorming semua kemungkinan penyebab masalah, tim harus menilai penyebab potensial sesuai dengan tingkat kepentingan dan kemungkinan berkontribusi terhadap kegagalan dan mengembangkan hierarki. Dari hierarki, tim harus memilih penyebab yang perlu diselidiki lebih lanjut. Dan yang keenam ada 5 why. Metode 5 whys. Jadi metode 5 whys ini sering digunakan selama kegiatan pemecahan masalah. Metode ini juga digunakan dalam koordinasi dengan alat analisis lain. Waktu penggunaan metode 5 whys yang paling efektif adalah ketika jawaban dari masalah datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dari masalah yang sedang diperiksa. Untuk menemukan alat penyebab masalah, teruslah bertanya why atau mengapa. Dengan mengulangi why, tim dapat mengarahkan ke akar penyebab masalah. Bentuk dari metode 5 whys ini memiliki 3 area terpisah, yaitu mengapa itu terjadi, mengapa itu terdeteksi, dan mengapa sistem kami gagal. Dan selanjutnya ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Jadi ini adalah alat yang terdefinisi dengan baik yang dapat mengidentifikasi berbagai macam kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Di banyak perusahaan, jika masalah utama terdeteksi dalam proses atau produk, tim diwajibkan untuk meninjau FMEA yang ada sehubungan dengan masalah tersebut. Tim harus menentukan apakah masalah atau efek dari kegagalan diidentifikasi dalam FMEA, dan jika ya, seberapa akurat tim mengevaluasi risiko. Dan yang ke-8 ada action plan, yaitu tindakan balasan atau tindakan korektif. Jadi ini harus dilakukan setelah tim menentukan penyebab utama menggunakan kombinasi alat apapun yang tercantum di atas. Selain itu, tim harus mengembangkan action plan untuk implementasi tindakan balasan. Jadi tindakan balasan biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tindakan balasan jangka pendek dan jangka panjang.
Jadi tindakan balasan jangka pendek atau segera umumnya dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jika tidak, harus diterapkan sebagai tindakan balasan jangka panjang. Dan tindakan balasan jangka panjang atau permanen biasanya lebih kompleks dan mungkin memerlukan sumber daya tambahan untuk diselesaikan. Jadi semua tindakan balasan jangka panjang harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi action plan harus memuat perkiraan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing tindakan korektif karena sering ditemukan jarang diselesaikannya tanggal jatuh tempo yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu verification plan. Jadi tim harus menentukan rencana verifikasi. Ini digunakan untuk memberikan penilaian kinerja yang terdokumentasi tentang efektivitas tindakan pencegahan. Ini dapat mencakup rekaman data. Jadi sekian dari materi root cause analysis. Saya ucapkan terima kasih.